rumah tangga harus adanya keterbukaan. Betul banget. Ustadz gini dulu deh, nih banyak banget pertanyaan yang masuk dari jamaah yang ada di rumah yang pengen langsung dijawab nih ya. Kita kasih kesempatan ada Ustadz Syam sama Jihan yang jawab ya. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tabi guru-guruku Ustadz Maulana, Ustadz Zarulung, Mas Fadli. Sekarang kita masuk di segmen Tanya Dong Ustadz. Ini Jihan karena udah banyak banget pertanyaan yang masuk di sosial media Islam itu Indah. Mereka pada nanya-nanya, mudah-mudahan mereka bertanyanya mewakili juga pertanyaan yang lainnya gitu. Karena yang kita pilih adalah pertanyaan yang insya Allah mewakili pertanyaan lainnya. Yang lain yang belum dijawab jangan ngambek. Karena ada juga yang ngambek sayang. Kalau mereka ngambek biasanya mereka nggak mau nanya lagi. Padahal kalau nggak dijawab sekarang bisa jadi tema di episode-episode selanjutnya. Boleh dibacakan pertanyaan yang sudah masuk. Oke, pertanyaan pertama dari Instagram @khori829. Siap. Tanya dong Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau tanya Waalaikumsalam gimana warahmatullahi caranya wabarakatuh. mengingatkan ke suami, gimana caranya suami harus bisa bantu kerjaan sang istri kalau berumah tangga harus ada kerjasamanya. Masya Allah, tabarakallah. Yang pertama adalah untuk khori tadi namanya ya. Untuk khori paling bagus adalah membacakan riwayat-riwayat baginda Nabi SAW. Makanya tadi kita mulai yang kamu bacakan artinya tadi, terjemahannya kita mulai dengan taat Allah ikuti Rasul gitu. Taat Allah taat Rasul. Kenapa? Karena ternyata baginda Nabi SAW menjahit pakaiannya sendiri, kemudian sendalnya sendiri. Itu dibacakan riwayat-riwayat daripada baginda Nabi SAW. Namun kebanyakan dari kita tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, kebanyakan daripada kita menuntut hak gitu ya, bukan melaksanakan kewajiban. Ketika kita sudah melaksanakan kewajiban, insya Allah hak itu otomatis akan kita dapatkan. Dan banyak juga yang nggak komunikasi gitu. Jadi kamu sama aku harusnya komunikasi gitu. Kalau misalnya kamu mau dibantuin, ngomong ke aku harus bantuin kamu yang mana. Kemudian aku juga harus ngomong ke kamu harus bantuin aku yang mana. Dan hindari mungkin kata-kata yang nyuruh gitu, yang bosi gitu, kata-kata memerintah seseorang. Maka insya Allah dengan cara seperti itu membacakan bagaimana Nabi SAW kepada istrinya, insya Allah mudah-mudahan bisa mengikutinya gitu sayang. Lanjut. Oke, lanjut pertanyaan kedua dari Instagram @railamoms. Tanya dong Ustadz. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz, saya mau wabarakatuh. tanya nih, untuk sekarang ini saya sama suami hidup terpisah, suami di Padang, saya di Ambon. Untuk nafkah suami kirim uang tapi sejujurnya tidak cukup untuk kebutuhan saya sama dua anak. Nah, sementara suami juga nafkahi orang tua. Karena orang tua suami minta uang untuk belanja dapur tiap hari, setahu saya sudah terpenuhi dulu kebutuhan anak istri baru bisa membantu orang tua. Yang mau saya tanyakan itu, utama mana nafkahi anak istri, apa nafkahi orang tua? Tolong dijelaskan Ustaz. Tidak ada yang lebih utama karena menafkahi anak istri itu kewajiban. Memberikan kepada orang, bukan menafkahi ya, memberikan kepada orang tua itu adalah satu kemuliaan. Jadi beda porsi gitu. Jadi jangan pernah menanyakan kau pilih mana aku atau ibumu, atau kau pilih mana aku dan anak-anak atau orang tuamu gitu. Karena itu adalah pilihan yang berbeda. Yang satu pintu surga kita, yang satu juga kewajiban kita kalau ditinggalkan adalah menimbulkan dosa. Mungkin yang akan diukur adalah ketika memberi dan menerima, kita harus menurunkan standar kecukupan kita gitu. Karena kita yang sering kali menjadi sumber pertengkaran karena ada standar kecukupan yang berlebih. Dia baru merasa cukup kalau sama dengan tetangganya. Padahal gaji suami tetangganya dengan suami dia itu berbeda gitu. Masih ada pertanyaan lagi nggak? Udah, nggak ada Masih lagi. ada tuh satu lagi gitu pertanyaannya. Coba dibacain. Oke. Heeh. Ya, salah satu contoh pasangan yang paling terkenal itu, yang romantisnya itu yaitu Rasulullah dengan istrinya. Heeh. Nah, mau tahu dong Ustadz gimana? Kamu kalau gerakin tangan gitu ya, yang ini pegang mic, yang satunya gerakin itu. Jangan yang pegang mic yang bergerak, coba. Coba. Nah, Gimana sih Rasulullah dengan istrinya itu selalu romantis dan gak ada rasa bosan sama pasangannya? mau tahu banget. Mau tahu banget. Kenapa? Karena biar kita bisa Iya. mengikutinya. Insya Allah, mending habis ini kita praktek aja. Iya. Biar jamaah bisa tahu juga. Oke? Kalau begitu jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Habis tahu kamu.